Ustaz, menanggapi terkait yang lagi rame mungkin perihal hak waris, hak asuh itu seperti apa sih Ustaz dari pandangan Islam dulu? Jadi gini, hak waris, hak asuh itu dalam Islam diatur semuanya dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat 11-12 itu mengenai hak waris. Apa itu hak waris? Hak waris adalah hukum yang diatur untuk mengatur bagi manusia yang meninggal dunia untuk dibagikan kepada yang berhak mewarisi. Berhak waris. Dan warisan ini di posisi secara Islam itu di paling terakhir, di mana awalnya adalah diselesaikan dulu tentang pemakaman almarhumah, kemudian kedua dibayar hutang-hutangnya almarhumah selama hidup di dunia, baik itu tercatat atau tidak tercatat. Siapa itu dari uang hasil peninggalan almarhum. Kemudian ketiga dibayar zakatnya jika cukup nisab dan haulnya. Jadi setiap tahun kita bayar zakat ya dari harta yang kita miliki, misal punya kontrakan, punya emas, punya tanah, punya rumah. Nah itu kan ada nilai yang harus dikeluarkan. Dan kemudian yang keempat yaitu mengenai dijalankannya wasiat. Wasiat apa sih? Pesan tertulis maupun lisan dari pihak almarhumah atau almarhum selama hidupnya. Bisa itu disaksikan oleh beberapa orang sebagai saksinya. Itu jatuh wasiat. Dan wasiat itu lebih tinggi daripada waris. Nah baru selesai wasiat dijalankan, baru yang terakhir adalah warisan. Jadi baru dibagikan kepada hak-hak daripada sanak keluarga dari almarhum. Kalau pembagiannya sendiri Ustaz, seperti apa? Jadi gini, di dalam hadis juga diatur mengenai peninggalan-peninggalan jika si suami atau si istri salah satu misalnya dia meninggal dan anak-anaknya, mereka berhak semua untuk mendapatkan hal itu, peninggalannya itu ada hitungannya, apakah dia punya anak atau dia punya anak. Kalau dia punya anak berarti sekitar 1/8 misalnya dia dapat untuk si suami, peninggalan si istri, dan anak-anaknya itu sisanya itu tinggal dibagi. Kalau secara Islam perempuan itu mendapat 1 bagian dan laki-laki itu mendapat 2 bagian. Kenapa demikian laki-laki lebih banyak? Karena laki-laki itu dibebankan sebagai tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya nanti kelak. Makanya dia dikasih. Tapi kalau perempuan dikasih 1 karena dia tidak wajib untuk menafkahi. Jadi harta waris yang dimiliki anak perempuan itu dari hasil orang tuanya, dia bisa menghabiskan dirinya sendiri, gak perlu harus sebagai pasangannya. Tapi kalau laki-laki dia wajib untuk menafkahi. Makanya Islam memberikan gambaran 2:1 untuk laki-laki dan perempuan. Saat ini kita ngomong waris berkaca pada almarhumah Bu Alfa ya, di mana suaminya mengajukan hak asuh dan waris. Tadi kita sudah sedikit cerita sama Ustaz gambarannya. Ini gimana kondisi statusnya kalau ada anak dari suami pertama, ada anak-anak juga dari suami kedua, secara hukum Islam warisnya seperti apa? Nah, warisnya jika anak itu berasal dari bapak yang berbeda, mereka mendapatkan berapa Pak? Sama dapatnya, semua sama. Jadi nilainya, jumlahnya itu secara nominal mereka sama, karena haknya sama. Dan jika dia melakukannya adalah menurut agama, maka dia mendapatkan perempuan itu 1 dan laki-laki mendapatkan 2:1. Bagaimana dengan suami almarhum? Suami almarhum mendapatkan juga, karena suami almarhum itu mendapatkan anak dan juga menikah secara sah agama dan secara negara, maka dia juga berhak untuk mendapatkan peninggalan almarhumah. Hitungannya seperti apa? Nah, hitungannya itu kalau dia punya anak atau tidak punya anak, itu biasanya kalau dia punya anak, berarti dia itu sekitar 1/8, 1/6 antara itu. Mereka dapat peninggalan. Jadi tetaplah dia ada mendapatkan. Kalaupun di luar keluarga inti bisa dapat nggak sih Ustaz? Nah, untuk di luar keluarga inti, apakah orang tua dapat nggak? Saudara. Orang tua, saudara gitu ya.
Nah ini semua itu tergantung dari hak waris yang utama, yaitu suami dan anak-anaknya. Jika mereka itu antaruddin meredokan apa yang disepakati, dia menjadi kerabatnya, dia bisa dibagikan saudara-saudaranya dia sebagai mungkin hadiah ya, tidak ada hitungan secara pasti persentasenya, tapi dia sebagai hadiah yang disepakati bersama ahli waris itu. Karena kenapa? Karena dia ada anak keturunannya dari almarhumah itu. Jika dia tidak punya anak keturunan, maka saudara kandungnya berhak untuk mendapatkan, karena dia mendapatkan anak. Gitu loh. Oke. Berarti kalau ada wasiat sekalipun tetap harus dibicarakan dulu dong, Ustaz. Jadi gini, wasiat itu lebih tinggi dibanding waris. Nah, jika kalau ada wasiat itu dijalankan, wajib dijalankan lebih dulu dibandingkan waris. Nah, jika ada dananya yang tersisa secara pembagian wasiat itu, misalnya anak ini mendapat sekian persen, kemudian masih ada dananya sisa wasiat telah dijalankan, misalnya, atau wasiat itu memberikan sedekah kepada masjid ini atau panti asuhan dan lain-lain, yatim dan lain-lain, maka itu wajib dilaksanakan oleh ahli waris. Baru ada sisanya jatuhlah warisan. Itu lebih tinggi. Berarti lebih tinggi ya. Lebih Dan tinggi. harus dilaksanakan lebih dulu. Harus dilaksanakan lebih dulu dibandingkan warisan. Karena itu